Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Disclaimer dulu ya gengs. Kalau lo lagi dengerin video ini karena pengen main tarik ulur dalam hubungan, yup, lo lagi di tempat yang pas. Tapi nih ya, gue harus bilang yang jujur dari awal. Kalau hubungan lo udah nggak sehat, udah toksik, udah nggak bikin lo berkembang, mending nggak usah tarik ulur, cukup move on aja dengan kepala tegak. Karena tarik ulur tuh bukan buat bikin orang makin tersiksa, tapi buat lu ngerti posisi kamu, buat narik diri lu keluar dari situasi yang nggak menghargai. Jadi jangan pakai trik ini buat nyakitin orang atau balas dendam. Kita di sini bahas ini bukan buat mainin perasaan siapa-siapa, tapi buat bantu lo bangkit, balik punya kendali atas hidup lu sendiri, dan healing with style. So, yang bener-bener pengen ngerti gimana caranya bangkit, makin keren, makin berkelas tanpa drama, let's go! Kita kupas satu-satu di video ini. Oke, jadi gini, banyak orang tuh suka salah langkah pas lagi ditinggal atau dijauhin sama pasangan. Mereka mikir, dia pasti kangen lagi nanti, kan gue udah baik banget selama ini. Nah, itu tuh kesalahan yang sering banget kejadian. Ngerasa kayak kebaikan kamu otomatis bikin dia balik. Padahal kenyataannya, enggak segampang itu brosis. Di dunia nyata, yang namanya konsisten, setia, perhatian, semuanya nggak otomatis bikin dia nyariin kamu. Kecuali ada sesuatu yang benar-benar ngeganggu pikirannya, bikin dia ngerasa ada yang hilang banget dari hidupnya. Kalau belum sampai titik itu, ya udah, kamu cuma jadi kenangan yang dia santai-santai aja tinggalin. Dan jangan salah, dia nggak tiba-tiba kangen cuma karena kamu nge-DM atau posting foto senyum-senyum pura-pura bahagia. Nggak juga pas kamu sok cuek biar kelihatan cool. Dia baru ngerasa kehilangan pas kamu ngelakuin sesuatu yang nggak dia sangka. Yang bikin dia kayak, bentar, kok gue kayak kehilangan sesuatu yang penting ya? Sebelum itu, sorry to say, kamu tuh kayak hantu. Ada tapi nggak kerasa. Yang kamu butuh sekarang itu bukan jadi orang yang nungguin sambil nyusun caption puitis, tapi jadi sosok yang bikin dia kepikiran tanpa harus kamu ngapa-ngapain. Sosok yang ninggalin jejak tapi nggak nyari perhatian. So hari ini, gue bakal bongkar caranya. Gimana bikin seseorang benar-benar sadar kalau kamu itu bukan cuma opsi, tapi kehilangan besar kalau kamu pergi. Jadi stop ya lakuin hal-hal mainstream kayak ngejar-ngejar, nanya kabar tiap jam, atau ngasih kode-kode nggak jelas. Mending kamu mainin taktik yang cocok sama kondisi sekarang. Taktik yang bisa ngebalik keadaan, yang bikin dia ngerasa kehilangan kuasa. Pas kamu udah jadi sosok yang tenang tapi bikin penasaran, dia baru deh mulai ngerasa, kok gue malah kangen ya? Nah, itu momen kamu. Oke, langsung aja ya, kita break satu-satu caranya biar dia mikirin kamu kapan aja. Nah gengs, momen pertama dia mulai ngerasa kangen tuh sebenarnya bukan pas kamu ngilang secara fisik, tapi pas kamu udah cabut secara emosional. Ini yang sering banget nggak disadarin banyak orang. Kamu bisa aja masih satu kota, masih nongol di circle yang sama, bahkan masih kepantau di story teman-temannya. Tapi pas dia ngerasa energi kamu udah nggak ke arah dia lagi, itu langsung nyentil egonya. Dulu kamu tuh ngasih dia perhatian, jadi prioritas kamu yang selalu ngecek kabarnya, peduli, pengen bikin dia senyum. Tapi sekarang, sepi. Nggak ada tekanan, nggak ada chat tiba-tiba, nggak ada kode-kode halus, nggak ada drama. Cuman hening. Tapi bukan hening yang marah-marah gitu ya, ini hening yang dingin, tenang, dan bener-bener bikin dia mikir, lah, dia beneran udah nggak peduli lagi ya? Dan justru di titik itu, kamu kelihatan makin kuat. Karena selama ini dia ngerasa jadi pusat dari semesta emosional kamu. Meskipun nggak selalu dia tunjukin, dia ngerasa kamu hadir. Tapi sekarang, energinya hilang. Dan itu bikin dia mulai mikir keras, ada apa ya? Dia jadi kepo. Mulai scroll akun kamu, ngecek kapan kamu online, ngulangin baca chat lama, stalking foto-foto kamu sambil nebak-nebak, dia udah punya yang baru apa gimana? Bahkan dia bisa sampai nanya-nanya ke teman kamu, tapi diam-diam karena gengsi masih tinggi. Tapi dalam hati, pergeseran itu real banget. Dia ngerasain perbedaan yang nggak bisa dijelasin. Dan kuncinya nih ya, kamu nggak bisa pura-pura cabut secara emosional. Ini bukan soal acting, ini soal keputusan. Kamu milih buat nggak ngasih lagi energi, waktu, dan perhatian ke orang yang nggak hargain itu semua. Ketika fokus kamu bukan lagi gimana caranya balikin dia, tapi berubah. Jadi, kenapa dulu gue sampai ngasih segitunya ya? Itu titik di mana kamu dapat kebebasan emosional.
Kamu bener-bener lepas tapi elegan. Nggak nyinyir, nggak drama. Dan diamnya lo? Itu keras banget suaranya buat dia. Bukan lewat kata-kata, tapi dari semua yang udah nggak ada. Kehadiran kamu, care kamu, energi kamu. Disitulah rasa kehilangan itu nggak bisa dia hindarin lagi. Karena dia sadar, kamu bukan sekadar lagi cuek. Tapi kamu bener-bener udah cabut. Dan disitulah baru dia ngerasa, gue beneran kehilangan sesuatu yang berharga. Oke, lanjut ya. Nah, fase kedua yang bikin dia bener-bener ngerasa kehilangan tuh muncul pas dia nyadar. Kamu udah nggak naruh fokus kamu di dia lagi. Jadi gini, banyak orang tuh secara fisik emang udah cabut dari hubungan, tapi secara emosional masih kejebak. Udah nggak ngechat, udah nggak nelpon, tapi pikirannya masih muter di dia mulu. Scroll story-nya, lihat dia lagi nongkrong di mana, stalking diam-diam, sampai milih posting sesuatu juga masih mikir, ini bakal dilihat dia nggak ya? Dan uniknya, walaupun dia nggak ngomong, dia tahu, dia kerasa. Selama dia masih bisa ngerasain kamu tuh masih muter-muter di sekitarnya, dia nggak bakal kangen. Karena buat dia, kamu tuh nggak bener-bener pergi. Yang bikin keadaan berubah drastis tuh, pas fokus kamu bener-bener geser. Bukan cuma pindah ke orang baru ya, tapi ke hidup kamu sendiri. Ke misi kamu, ke badan kamu, ke goals kamu, ke teman-teman kamu, ke masa depan kamu. Pas hidup kamu udah nggak kelihatan kayak orang yang lagi nunggu, tapi kelihatan kayak orang yang lagi bangkit dan berkembang. Nah, di situ baru deh dia ngerasa, loh kok beda ya? Dia ngintip akun kamu, berharap lihat curhatan galau, story lirik patah hati, atau caption sedih-sedihan. Tapi yang dia lihat malah kamu lagi rajin, stabil, makin ganteng, atau makin cantik, makin kalem, makin glow up. Nggak nyindir, nggak nyari simpati, dan nggak sok pamer juga. Kamu nggak berusaha buktiin apa-apa. Dan justru itu yang bikin nusuk. Karena kamu udah lepas dari cengkeraman emosional dia. Dan itu bikin dia panik. Yang nyakitin dia tuh bukan cuma lihat kamu baik-baik aja tanpa dia. Tapi kenyataan kalau hidup kamu sekarang kelihatan lebih bagus. Karena di dalam hati kecilnya, dia ngerasa dulu tuh, dia adalah hal terbaik yang pernah kamu punya. Dia mikir, walaupun kamu ninggalin dia atau ditinggal, kamu bakal terus nyimpen luka karena kehilangan dia. Tapi, sekarang kamu malah bangun hidup yang nggak ada bayangannya dia sama sekali. Kamu jadi versi diri kamu yang dulu nggak dia lihat pas masih bareng. Dan ini bukan soal cepet-cepet cari pengganti atau pura-pura happy ya. Ini soal kamu beneran mulai ngegantiin energi yang dulu kamu kasih ke dia buat diri kamu sendiri. Kamu gas olahraga, fokus cari duit, upgrade skill, perbesar circle kamu sama orang-orang yang sefrekuensi. Otak makin tajam, waktu makin berharga, dan tanpa ngomong sepatah kata pun, tindakan kamu udah nunjukin semuanya. Lo udah nggak punya power di hidup gua. Dan di situ, dia mulai goyang. Dia mulai mikir, apa gue dulu salah nilai dia ya? Atau, apa sekarang ada orang lain yang nikmatin versi dia yang dulu gue cuekin? Dia mulai ngerasa udah ke-replace, dan itu nusuk egonya. Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu sekarang ngasih perhatian kamu ke hal lain, dan dia nggak punya kendali atas itu. Yang dulu milik dia, sekarang udah bukan. Dan dia nggak bisa ngatur kapan dan gimana itu berubah. Dan pas kamu ganti arah fokus kamu juga otomatis ganti cara main. Nah, di situ dia baru bener-bener ngerasa kehilangan. Bukan karena kamu ninggalin, tapi karena kamu udah nggak ngelihat dia lagi kayak dulu. Sekarang pandangan kamu udah ngarah ke sesuatu yang jauh lebih penting. Nah, lanjut bre. Jadi ya gengs, momen ketiga yang biasanya bikin dia bener-bener ke-trigger tuh, pas dia nyadar kamu udah beneran berhenti nyapa. Ada tuh satu titik yang sebenarnya ditakutin, tapi jarang diakuin, yaitu pas kamu nggak ngabarin lagi. Nggak ada hi, nggak ada lagi apa nih, nggak ada DM random kayak dulu. Kosong, sepi. Dan bukan sepi yang ngambek atau drama, tapi sepi yang nunjukin kalau kamu udah berubah. Awalnya dia mungkin mikir, paling kamu lagi sok jual mahal, atau paling entar juga ngechat lagi. Tapi makin lama makin hening, makin nggak ada kabar sama sekali. Disitulah dia mulai mikir, lah kok beneran nggak nyariin gue ya? Nah di situ, yang dulu dia anggap biasa-biasa aja malah berubah jadi lubang kosong yang bikin perih. Banyak orang nggak sadar kalau tiap kali kamu ngechat duluan, telepon malam-malam, atau bahkan nge-DM 2 kali kayak orang nggak sabaran, itu semua ngasih dia rasa aman. Dia jadi ngerasa, oh gue masih punya tempat di hidup dia.
Makanya dia nggak pernah ngerasa kehilangan, karena kamu masih ada. Tapi begitu kamu berhenti, wah beda cerita. Kamu cabut dari radar, dan bukan karena marah, tapi karena emang udah niat. Itu yang bikin dia ngerasa nggak punya kendali lagi. Dia mulai kepikiran tuh, kok dia nggak ngechat sih? Apa dia udah lupa gue? Udah move on ya? Dan pikiran-pikiran itu biasanya datang bukan pas dia lagi rame-rame, tapi pas sendiri, malam-malam, pagi-pagi bangun tidur, pas lihat HP kosong. Di situ dia baru ngerasa, gila, ternyata gue beneran kehilangan dia ya. Tapi inget brosis, trik ini nggak bakal ngaruh kalau kamu ngelakuinnya cuma buat bikin dia bereaksi. Ini cuma bakal bekerja kalau kamu bener-bener udah capek ngejar yang nggak hargain kehadiran kamu. Kamu berhenti ngehubungin bukan buat main-main, tapi karena kamu sadar, ngapain juga gue nungguin orang yang nggak pasti. Kamu udah naik level, udah nggak butuh validasi dari yang cuman ngasih sinyal campur aduk. Dan dari situ, diam kamu berubah jadi senjata paling tajam. Kamu nggak bilang apa-apa, tapi dia ngerasain semuanya. Walaupun dia sok cuek, walaupun dia nggak bilang, aku kangen, percayalah. Dia nyadar, karena sebagian orang tuh peka banget sama atensi, apalagi dari orang yang dulunya care banget. Dan pas atensi itu hilang, sakitnya bukan karena kamu, tapi karena dia kehilangan kontrol. Sunyi kamu yang tenang itu keras banget suaranya. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu udah damai. Dan itulah momen dimana dia mulai kangen sama hal yang dulu dia anggap bakal selalu ada. Oke lanjut ya. Nah momen keempat yang biasanya bikin dia makin ngerasa kehilangan tuh pas dia sadar kamu udah nggak bisa dia akses secara emosional kayak dulu. Gini, walaupun dia yang pergi duluan atau udah mulai sibuk cari opsi lain, di dalam hatinya dia tuh masih nganggep kamu tuh masih ada. Maksudnya, secara emosional kamu tuh masih kebuka buat dia. Jadi kayak, kalau sewaktu-waktu dia bosen, kesepian, atau tiba-tiba nyadar dia salah langkah, dia tinggal datang lagi dan kamu pasti nerima. Tapi pas akhirnya dia nyoba balik, entah cuman ngetes lewat chat, kode-kode halus, atau drama kecil, dan dia dapat respon yang datar, dingin, atau bahkan nggak dibales sama sekali, disitulah hatinya mulai retak-retak cuy. Masalahnya, banyak banget orang yang diajarin buat kuat secara fisik, tapi nggak pernah belajar gimana caranya jaga energi emosional sendiri. Makanya, pas udah disakitin, ditinggal, atau diabaikan pun, masih aja setia nungguin dan nyimpen perasaan buat orang yang udah pergi. Dan selama dia ngerasa kamu masih nempel secara emosional, dia nggak bakal ngerasa kehilangan. Tapi semua berubah total pas kamu narik kartu akses itu. Bukan pura-pura cuek, tapi beneran kamu jaga diri. Kamu bikin tembok buat batin kamu, dan kamu udah nggak kasih jalan lagi buat dia masuk. Kamu nggak bales chat panjang lebarnya. Kamu nggak terpancing kalau dia nyolek pakai drama. Kamu juga udah nggak tergoda buat jelasin ini itu. Bukan karena kamu marah, tapi karena kamu sadar, gue udah cukup. Dan ini bukan soal jadi sombong, tapi karena kamu udah ngerti, kasih akses ke hati itu tuh hak istimewa. Bukan sesuatu yang otomatis dikasih ke semua orang. Dan kalau udah disia-siain, ya udah, dicabut aja aksesnya. Nggak pakai ribut, nggak pakai ngamuk, tapi juga udah nggak hangat lagi. Kalaupun ngobrol, sopan sih, tapi udah hambar. Dan di situ, mental dia mulai kebolak-balik. Karena dia ngiranya kamu bakal ngejar kayak orang lain, ternyata enggak. Kamu nggak ngegas, kamu juga nggak ngerengek, kamu cuma hilang. Secara emosional kamu udah cabut, bebas, tenang. Dan itu bikin dia panik. Karena sekarang, kalau dia pengen connect lagi, dia yang harus usaha. Dia yang harus buka obrolan. Dia yang harus cari cara buat deket lagi. Dan itu bikin dia ngerasa aneh sendiri. Kamu ngebalik keadaan yang selama ini dia pegang. Dulu kamu gampang banget ditarik. Pakai tatapan dikit aja kamu udah leleh. Tapi sekarang, udah nggak mempan. Kamu bukan cuman nggak hadir, tapi juga nggak bisa disentuh secara batin lagi. Dan itu yang bikin dia makin ngerasa kehilangan. Bukan cuma kehadiran kamu, tapi akses ke sisi emosional kamu yang dulu dia punya. Dan sekarang udah kamu tutup rapet. Dia jadi mikir keras, muter-muter di kepala, ngebuka chat lama, nge-replay semua interaksi kamu. Dan yang dulu dia anggap gampang, orang yang terbuka, yang raw, yang selalu siap, sekarang jadi orang yang adem, tenang, tapi udah kebal. Dan itu bikin dia sadar, dia bukan cuman kehilangan orangnya, tapi juga rasa aman emosional yang dulu dia pikir bakal selalu ada. Oke, lanjut brosis. Masuk ke poin kelima yang, wah ini biasanya bikin nyesel pol. Jadi ini tuh fase dimana si dia mulai ngerasa,
kok dia sekarang jadi pusat perhatian cewek atau cowok lain ya? Jadi gini, nggak ada yang bikin seseorang makin kepikiran selain lihat mantannya, yang dulu dia cuekin, sekarang jadi rebutan banyak orang. Dan bukan yang pura-pura caper ya, tapi emang kelihatan effortless gitu. Kayak secara alami kamu menarik perhatian. Entah dari senyum kamu, vibes kamu, cara kamu jalan, cara kamu balas komen. Dan yang paling nusuk tuh saat dia sadar, kamu tuh masih berharga, masih cakep, masih punya daya tarik yang tinggi. Di titik ini, dia mulai mikir, jangan-jangan bukan dia yang dapat upgrade, tapi malah gue yang kehilangan sesuatu yang keren. Dulu waktu dia ngerasa kamu masih terkunci secara emosional, dia santai aja nyoba explore opsi lain. Soalnya di pikirannya, kalaupun semuanya gagal, ya gue balik lagi aja. Dia juga pasti masih mau. Tapi pas dia ngelihat kamu sekarang dapat perhatian dari orang lain, entah kamu lagi ketawa bareng cewek atau cowok lain, entah kamu dapat komen rame di foto, atau ada rumor kamu jalan bareng orang baru, langsung tuh ilusi kontrolnya hancur. Dia nggak bisa lagi ngerasa punya akses ke kamu. Dan itu bikin dia kepanasan sendiri. Tapi catat ya, bukan berarti kamu harus bikin dia cemburu. Bikin cemburu tuh murahan, kelihatan banget capernya. Yang bikin greget itu justru pas kamu dapat perhatian karena kamu bener-bener naik level. Kamu glow up. Kamu upgrade mental, penampilan, pola pikir, vibe. Dan itu yang bikin orang-orang otomatis ngelirik. Dunia tuh peka banget sama orang yang lagi naik value-nya. Dan waktu dia lihat orang lain tertarik sama hal yang dulu dia anggap biasa-biasa aja, dia baru sadar, anjing, gue salah nilai. Yang bikin egonya nyesek itu bukan karena kamu move on, tapi karena dia ngira kamu bakal stuck, bakal galau, bakal nungguin. Tapi ternyata sekarang kamu malah bersinar. Kamu jalan dengan pede, kamu ngomong dengan percaya diri, dan yang jelas, kamu nggak kelihatan kayak orang yang masih noleh ke belakang. Bahkan hal-hal kecil aja bisa ngacauin pikirannya. Kayak ada emoji love dari orang lain di postingan kamu, atau ada tangan cewek di background story lo, nggak usah jelas-jelas, cukup kode tipis aja, udah bikin dia gelisah. Dan karena dia udah nggak punya akses ke kamu, pertanyaan-pertanyaan itu cuman muter di kepalanya. Dia sekarang lebih playful ya, lebih perhatian ke yang lain. Gaya ngomongnya masih kayak, ke gue dulu nggak ya? Dan saat semua itu mulai ngebayang di otaknya, boom, rasa kehilangan itu mulai masuk. Bukan karena dia jatuh cinta lagi, tapi karena dia ngebayangin orang lain sekarang lagi nikmatin versi kamu yang dulu dia anggap biasa aja. Dan itu bikin dia panas, cemburu, nyesel, dan gak rela. So, saran gue sih, kamu nggak perlu pura-pura keren. Nggak usah bikin skenario buat mancing reaksi. Kamu cukup beneran naik level. Beneran jadi versi terbaik lo, yang energinya kerasa, yang auranya narik perhatian, yang bikin orang penasaran tanpa kamu harus usaha keras. Dan waktu si dia lihat itu semua, dia bakal kangen. Tapi bukan sama kamu yang dulu, melainkan sama kamu yang sekarang, yang udah bukan buat dia lagi. Oke, gas lagi ya brosis. Kita masuk ke fase ke-6. Ini tuh bagian yang bikin mantan mulai mikir keras, mulai overthinking, mulai stalking diam-diam. Karena apa? Karena kamu udah nggak bisa ditebak lagi. Nah, jadi gini. Ada satu momen yang bisa bikin seseorang benar-benar kepikiran. Pas dia sadar, dia udah nggak bisa baca gerakan kamu lagi. Nggak tahu kamu lagi mikirin apa, lagi deket sama siapa, perasaan kamu kayak gimana, atau arah hidup kamu sekarang kemana. Dan disitulah rasa nggak tenang itu mulai muncul. Karena otak tuh kalau nggak bisa nebak sesuatu, malah makin mikirin. Nggak bisa move on, malah makin ke-stuck. Kebanyakan orang tuh terlalu gampang ditebak. Abis putus, udah pasti ada teks masuk, udah pasti bakal nge-DM lagi, udah pasti bakal muncul-muncul minta perhatian. Bahkan kalau kamu sempat ngilang sebentar, biasanya dia udah tahu. Paling bentar lagi juga balik lagi. Dan selama dia masih bisa nebak gerakan kamu, dia tenang, nggak bakal ngerasa kehilangan, karena masih ngerasa punya kontrol. Tapi, begitu kamu mulai ngerubah pola, begitu kamu nggak ngikutin skenario yang biasa dia bayangin, begitu kamu ngilang dan bener-bener ngilang, tanpa teks, tanpa DM, tanpa kode-kode murahan, langsung tuh dunianya berubah. Dia bingung. Dia mulai mikir, loh, ini kenapa beda? Kok dia nggak ngejar lagi? Kok dia nggak komen padahal gue posting cakep banget? Dan itu mulai ngacak pikirannya. Lo nggak nge-DM double.
Kamu nggak kasih respon tiap dia mancing. Kamu nggak ngebales sindiran di story. Kamu nggak ikutan drama pas dia nyari perhatian. Dan dari situ, mindset dia mulai kacau. Dia mulai nanya-nanya ke dirinya sendiri. Dia udah move on ya? Udah sama yang lain? Masih peduli nggak sih dia sebenarnya? Dan karena jawabannya nggak bisa dia dapat dari kamu, itu jadi muter terus di otaknya. Tapi inget ya, ini bukan soal mainin perasaan orang. Ini bukan game. Ini soal kamu naik level. Kamu udah nggak hidup dari validasi dia lagi. Kamu udah nggak ngikutin perasaan yang dikacauin orang lain. Sekarang kamu lebih fokus, lebih tenang, dan lebih mikir panjang. Kamu posting pas kamu mau, bukan pas pengen dapat perhatian. Kamu ngobrol seperlunya. Kamu nongol kalau emang ada tujuannya. Dan kadang kamu hilang, bukan buat drama, tapi karena emang nggak ada urgensi buat stay. Dan bagian yang paling bikin dia frustasi, kamu nggak ngasih penjelasan. Kamu nggak marah-marah, kamu nggak nangis-nangis di caption. Tapi kamu bener-bener kayak, gue fine, gue jalan terus. Mau kamu lihat atau enggak, gue tetap lanjut. Dan buat dia, itu gila banget. Karena sebelumnya dia ngerasa punya kontrol penuh atas kamu. Sekarang, nggak ada. Dia nggak ngerti kamu. Dia nggak bisa prediksi. Dan itu bikin dia makin ngerasa kehilangan. Oke brosis, ini dia bagian terakhir dari pembahasan kita yang ke-7. Dan bisa dibilang ini penutup yang paling ngena dari semua fase yang udah kita bahas. Ini momen pas dia sadar kamu udah nggak ngarepin apa-apa lagi dari dia. Jadi gini ya, gengs. Salah satu hal paling nusuk buat mantan, cewek atau cowok, adalah ketika mereka sadar kamu udah nggak ngarepin apa-apa lagi dari mereka. Bukan karena kamu benci, bukan karena kamu marah, tapi karena kamu udah selesai. Udah nggak ada ekspektasi, udah nggak nunggu apa-apa. Dan itu tuh kerasa banget buat dia. Karena orang tuh biasanya masih ngerasa punya power selama dia tahu kamu masih nunggu, masih berharap, masih pengen diperhatiin balik. Tapi begitu kamu udah bener-bener lepas, begitu udah nggak ada rasa semoga dia nyari gue, semoga dia nyesel, atau semoga dia sadar. Nah itu justru jadi tamparan paling keras. Kenapa? Karena kamu nggak lagi main di game dia. Kamu nggak lagi ngerespon cuekin-cuekin dia. Kamu nggak lagi berharap suatu hari nanti bakal ada chat masuk bilang, aku kangen. Bahkan kalau chat itu beneran masuk, kamu udah di titik, oh, oke. Tapi gue udah nggak di situ lagi. Dan kamu tahu yang paling bikin dia shock, kamu nggak butuh closure. Kamu nggak butuh penjelasan. Kamu nggak butuh, maaf ya dulu aku gitu. Karena buat kamu, itu semua udah lewat. Udah jadi bagian dari cerita yang nggak perlu dibahas lagi. Kamu udah berdamai, udah ikhlas. Dan kamu lanjut hidup, bukan buat buktiin apa-apa, tapi karena kamu sayang sama diri kamu sendiri. Kamu nggak pamer bahagia, tapi kamu juga nggak pura-pura sedih. Kamu ada di tempat yang stabil, damai. Dan itu bikin dia mulai mikir, gila, dia beneran udah lepas ya? Dan dari situ muncul rasa kehilangan yang asli. Bukan karena cinta, tapi karena sekarang kamu bukan lagi miliknya. Bahkan dalam pikirannya sendiri. Jadi gengs, itu dia 7 fase. Kapan seseorang mulai ngerasa kehilangan lo. Bukan pas kamu ngejar. Bukan pas kamu nangis. Tapi justru pas kamu diam. Pas kamu fokus. Pas kamu berubah. Ingat, kehilangan itu baru kerasa pas kamu nggak bisa punya akses lagi. Dan saat kamu udah di titik nggak ngasih akses bukan karena dendam, tapi karena damai, disitulah kamu menang. Bukan buat balas dendam, tapi buat diri kamu sendiri. Kalau kalian ngerasa relate sama pembahasan ini, langsung aja tulis di kolom komentar, kamu udah sampai fase keberapa? Oke guys, itu aja buat hari ini, sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa. Hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.